gengs, selamat siang waktu Swedia. So guys, di video kali ini gue mau ngebahas hak-hak apa aja yang didapetin orang-orang yang tinggal di Swedia. Nah, hak-hak yang mau dibahas di sini bukan cuma untuk orang Swedianya sendiri ya, bukan untuk orang yang berwarga negara Swedia sendiri, tapi juga orang-orang imigran kayak gue yang tinggal di sini tapi non-Swedish. Jadi kira-kira hak-hak apa aja yang kita dapat di sini, so simak terus video ini. Tapi geng, sebelumnya nih, sebelum kita ngebahas soal hak-haknya ini, gue mau ucapin makasih banyak dulu untuk salah satu followers gue yang udah aktif banget selama ini, suka nge-DM nanya-nanya soal kehidupan di Swedia, dan bahkan kakak ini juga yang ngasih materi soal konten video kali ini. So, makasih banyak kak, dan anyway, gue lupa nanya siapa namanya. Jadi cuma tahu nama Instagramnya doang, Lil Princess Clothing. So kak, makasih banyak udah ngasih materi ini. Jadi pertanyaan-pertanyaan kakak yang udah kakak kasih ke aku di Instagram, aku bahas di vlog ini. So simak ya. Dan juga untuk kalian yang mau tanya-tanya soal kehidupan Swedia, bisa banget buat nge-DM ke Instagram, atau sekedar mau kasih konten materi gitu ya, materi buat kontennya kayak kakak ini juga, silakan, boleh banget, dengan senang hati gue terima apapun masukan atau saran apapun dari kalian. So gengs, langsung aja kita simak video berikut ini. Oh ya gengs, cuma mau ingetin, kan siapa tahu kan kalian ngeliat terus salfok gitu rumahnya banyak barang berantakan, jadi mohon maaf ya gengs, jangan salfok. Nah oke gengs, jadi hak-hak yang mau gue bahas di sini sesuai pertanyaan dari kakak yang tadi. Gue mau jawab pertanyaan-pertanyaan dari kakak tadi. Tapi sebelumnya nih, untuk kakak yang udah ngasih materi ini, cuma mau bilang, jadi di sini aku coba untuk jawab sebisanya ya, apa ya, sepengalaman sendiri lah gitu. Selebihnya ya mohon maaf kalau ada kekurangan. Tapi intinya kalau mau yang lebih detailnya lagi, coba bisa cek sendiri di Mbah Google. Jadi bakal jawab sebisanya. Oke, jadi untuk pertanyaan pertama, jadi pertanyaannya adalah, untuk memperpanjang resident permit, apa sajakah persyaratannya? Oke. Terus emes juga kemarin baca story ini dilakukannya di kantor pajak, sementara KTP di Indonesia saat ini sudah berlaku seumur hidup. Resident permit diperpanjang setiap berapa tahun sekali kah? Nah, oke, untuk pembahasan resident permit ini, jadi sebenarnya resident permit itu berapa lama panjangnya itu tuh tergantung permit apa yang kita dapat. Karena jujur ya, setiap orang itu dapat permit ini tuh beda-beda, jenisnya tuh beda-beda gitu. Jadi ada yang dapatnya nih, kalau untuk gue pribadi, gue dapatnya itu yang 5 tahun. Tahun pertama dapat pertama kali dapat resident permit ini itu gue dapat yang 5 tahun. Setelah 5 tahun itu baru perpanjang tapi langsung ke permanen. Jadi saat ini gue lagi apply permanen karena 5 tahunnya udah habis, tapi sampai detik ini yang permanen itu gue belum dapat. Jadi masih statusnya tuh masih pending gitu, masih belum di proses sama mereka. Tapi untuk nunggu kapannya itu belum tahu. Cuma beberapa orang ada yang dapatnya itu permitnya untuk 2 tahun, setelah 2 tahun itu mereka permanen, ada yang kayak gitu. Jadi tiap orang tuh beda-beda, nggak bisa dijawab general keseluruhannya tuh, nggak bisa banget, karena jujur itu beda-beda, jadi agak sulit untuk dijawab ya. Tapi yang pasti untuk kasus gue sendiri, yaitu di setelah 5 tahun baru permanen. Terus, nah anyway, ini bikin resident permit itu bukan di kantor pajak. Jadi waktu itu gue sempat update di Instagram, gue bilang gue mau ke kantor pajak, mau perpanjang KTP. Nah, KTP yang gue maksud itu di sini bukan resident permit. KTP itu ID card, atau kalau di Indonesia ya KTP gitu kan. Jadi antara ID card sama resident permit ini itu beda. Resident permit itu kartu izin tinggal yang menyatakan kita punya izin untuk tinggal di negara ini atau di negara yang kalian mau tinggal lah gitu ya. Dan untuk ID card sendiri itu tuh nomor personal kependudukan kita kayak KTP. Jadi kalau misalkan kalian mau tinggal di sini, kalian wajib banget punya kedua itu ya, karena kita butuh resident permitnya itu untuk izin tinggalnya.
Nah, KTP-nya itu untuk digunakan buka bank, atau misalkan mau ke rumah sakit, atau mau sekolah gitu, mau kerja, pokoknya bank ini ID card ini alias KTP ini tuh sangat-sangat penting di sini, karena mau ngapa-ngapain tuh selalu butuh nomor personal kita sendiri. Nah, jadi contoh bedanya KTP sama KTP ID card sama resident permit ini ya kayak gini nih. Contohnya gue bisa kasih contoh kartunya. Jadi yang pasti itu beda ya, gengs. Nggak bisa cuma punya permit resident permit doang atau KTP doang. Jadi harus punya dua-duanya kalau kalian mau stay di sini gitu. Tapi keduanya sama pentingnya ya kan. Nah, kalau untuk resident permitnya sendiri itu kita buat keluar masuk suatu negara ya kan, atau kayak tinggal gitu. Jadi dia tuh kayak semacam visa, tapi visa jangka panjang gitu. Jadi kalau kalian mau keluar dari negara ini terus kalian mau masuk lagi, ya udah tinggal gunain si resident permitnya aja, nggak perlu pakai visa lagi, karena kan itu udah kartu izin tinggal kalian yang jangka lama ya kan. Bedanya gitu. Tapi kalau visa cuma sementara. Nah, kalau ID cardnya sendiri itu nggak bisa untuk keluar masuk suatu negara. ID card itu untuk selama kita stay di suatu negara itu aja udah. Jadi dipakainya tuh ya di area negara yang kita tinggalin aja, untuk berobat ke rumah sakit, terus sekolah. Jadi di sini mau ke rumah sakit pun kita harus punya itu, mau beli obat pun kita harus nunjukin ID card itu. Terus mau buka bank, pokoknya yang penting-penting kayak gitu tuh semua butuh KTP ini gitu, gengs. Jadi jangan salah paham antara resident permit sama KTP yang tadi gue bilang, ID card alias personal number, alias nomor personal, nomor pribadi gitu. Nah, untuk pertanyaan kedua, jadi ini ada 7 pertanyaan. Untuk pertanyaan kedua, untuk bekerja di Indonesia masih ada yang mensyaratkan SKCK yang bikin di kantor kepolisian. Kalau di sana untuk cari kerja apakah hanya perlu resident permit saja? Oke. Nah, kalau nggak salah SKCK itu yang gue tahu itu buat ini nggak sih, kayak surat kelakuan baik dari kantor polisi gitu nggak sih, yang menyatakan kalau kita tuh nggak ada kriminalitas apapun gitu, kayak gitu ya, nggak sih? Oke, kalau emang bener itu di sini, so far sih selama gue ngelamar kerja itu belum pernah dibutuhin si SKCK ini. Jadi yang gue tahu nih, rata-rata kerja di sini ya cuma butuh resident permit aja, atau kayak izin kartu yang menyatakan kalau kita itu bisa punya hak untuk bekerja di sini gitu. Jadi kalau misalkan kalian punya resident permit ya kalian bisa kerja di sini, bisa cari kerja di sini. Cuma sejauh ini sih paling cuma butuh CV, tergantung kerjaannya mungkin ya. Tapi kalau kerjaan gue pribadi kayak kerjaan kasar gitu, yang cuma kerja di restoran gitu, itu cuma butuh CV sama resident permit sama personal number yang si KTP tadi itu. Oh iya, gue inget. Jadi setahu gue nih, dulu gue pernah mau ngelamar Jadi setahu gue nih, dulu gue pernah mau ngelamar salah satu profesi kerjaan di sini sebagai personal assistant, yang mana personal assistant ini kerjaan itu tuh buat ngerawat orang-orang yang udah tua gitu, orang tua atau orang yang kayak cacat, yang berkebutuhan khusus yang perlu dirawat sama orang lain gitu. Jadi kayak kita asisten pribadi mereka lah. Mereka mau kesini, mau makan ini, mau ke restoran, mau ke shopping, atau mau kemana pun sesuka mereka, atau bahkan di rumahnya aja, itu mereka butuh asisten pribadi. Ya itu dia, itu gue sempet mau apply, bukan sempet mau apply sih, bahkan gue udah apply, cuma ya itu agak susah. Jujur agak susah sih apply itu, kayak mungkin itu untungan aja. Itu gue pernah lihat waktu gue apply, itu mereka butuh kayak semacam SKCK ini. Jadi kayak surat keterangan dari polisi kalau kita tuh nggak ada kriminal gitu kan. Maksudnya kita tuh warga negara yang baik-baik aja. Nah, kenapa itu kerjaan itu butuh si SKCK ini? Karena kan itu kita kan kerjanya berhubungan sama kesejahteraan dan keselamatan orang lain ya kan. Jadi mereka butuh banget itu untuk dilihat kalau kita ini emang orang baik-baik, dan si orang yang mau kerja sama kita ini nih, yang bakal kita jaga ini tuh ada di tangan yang tepat gitu kan, orang yang nggak bermasalah kriminalitas segala macem lah. Jadi yang gue tahu untuk kerjaan itu dia butuh itu. Tapi selebihnya
so far kerjaan yang gue kerjain selama ini, yang pernah gue kerja di restoran 2 kali itu, so far cuma CV doang, sama resident permit, terus sama personal number itu. Oke, lanjut. Pertanyaan yang ketiga. Sistem kesehatan di Indonesia ada BPJS. Kalau di sana namanya apa ya, Kak? Dan apakah semua tindakan medis dan obat-obatan di cover atau hanya tertentu saja? Oke. Ini sekali lagi ya, gue jawab sepengetahuan gue dan sepengalaman gue sendiri selama tinggal di sini. Jadi kalau misalkan ada orang lain, orang Indonesia yang tinggal di sini terus lagi nonton video ini, bisa bantu jawab. Kalau emang ada kesalahan bisa bantu koreksi. Jadi oke. Untuk sistem kesehatan di sini tuh kayaknya kalau BPJS enggak deh, karena itu dia yang tadi gue bilang sebelumnya, personal number alias si KTP itu, selama kita punya KTP itu udah otomatis kita punya hak untuk mendapatkan kesehatan kita di sini secara gratis. Tapi gratis di sini dalam artian enggak yang benar-benar 100% gratis tuh enggak. Karena walaupun gratis kan kita bayar pajak ya kan, jadi dari pajak itulah kita diolah menjadi buat dapetin hak-hak kesehatan, sekolah gitu-gitu. Nah, untuk yang kesehatan sendiri ini, kita nggak ada BPJS gitu, tapi lebih ke kartu personal number tadi tuh, si KTP itu. Jadi udah otomatis selama kita punya nomor personal itu, personal ID ini, kalau kita punya nomor itu udah otomatis bisa pergi ke rumah sakit dengan KTP itu aja. Tapi untuk bayarnya sendiri, kayaknya kalau ke Fort Central, which is Fort Central itu bahasa Indonesia ya, kayak puskesmas gitu. Dia ya kayak puskesmas, terus itu kita tuh cuma bayar registrasi, kita bayar itunya doang, bayar apa, daftar kedatangan aja lah, ibaratnya kayak kunjungan aja, bayar kunjungannya aja, itu 150 krona, di rupiah sekitar segini. Dan selebihnya kalau kita mau beli obat, diresepin obat, itu kita obatnya belinya di apotik, dan itu bayar belinya. Nah, tapi yang uniknya ini, kita bisa dapat gratis setelah kita bayar bayar kehadiran kita selama kunjungan ke rumah sakit atau puskesmas itu. Kalau udah kita ngabisin uang selama 1000, aduh gue lupa ya, pokoknya 1000 berapa ya, nanti gue cek lagi, pokoknya sekitar 1000-an gitu. Setelah kita bayar sekitar 1000-an itu, baru kita dapat free code, itu kayak kartu gratis gitu buat selama setahun. Jadi setelah itu nih, setelah kita dapat free code ini, kita mau ke rumah sakit lagi nih contoh, atau mau kunjungan ke puskesmas lah buat ngecek apalah gitu ya kesehatan, itu kita nggak perlu bayar lagi, nggak perlu bayar bayar biaya kunjungan, itu nggak perlu lagi. Jadi udah tinggal serahin KTP, terus nanti sama mereka kelihatan data kita, oh ya kita punya free code ini, ya udah geletongan ya kan selama setahun. Jadi mau pergi tiap hari ke rumah sakit pun, ya intinya selama masih valid si free code-nya ini setahun, kita gratis. Nah, setelah setahun udah habis, nanti barulah kita mulai bayar lagi 150 krona gitu, sampai kita ngabisin lagi si uang 1000 sekian krona tadi, baru dapat setahun lagi gitu. Terus kayaknya sih setiap kunjungan ke rumah sakit atau apanya beda-beda sih ya, karena untuk yang ke puskesmas sendiri, seingat gue itu waktu itu bayarnya 150 krona, cuma nggak tahu sekarang berapa. Terakhir sih itu kayak tahun berapa ya gue pergi ya, 2 tahun yang lalu atau setahun yang lalu deh kayaknya, lupa. Pokoknya itu 150 krona. Tapi kalau kita mau ke klinik yang kayak buat lebih ke fertility alias yang berhubungan sama kesehatan dalam ya kan, kayak misalkan mau buat promil gitu-gitu lah ya, itu bayarnya seingat gue sekali datang itu 250 krona, tapi itu buat ngecek doang. Nah, nanti obat-obatannya itu bayar juga beli di apotik. Tapi untuk obat-obatannya sendiri juga sama. Kalau misalkan kita udah ngabisin biaya sekitar kalau nggak salah tuh, kalau berobat itu sekitar 1000-an juga ya, atau ya kayak 1000-an atau 2000-an atau 3000-an, gue lupa, nanti gue cek lagi. Terus setelah itu juga bakalan gratis. Jadi sama sih sistemnya kayak gitu, gratisnya modalnya kayak gitu, tapi untuk awal-awal bayar sampai ngabisin uang sekitar 1000 sekian baru dapat gratis gitu. Oh ya, anyway, kesehatan yang di covernya itu tuh nggak semuanya gratis ya. Kayak contoh,
kalau mau ke dentist, ke dokter gigi itu bayar. Kalau nggak salah itu maksimal tuh yang gratis itu cuma sampai 23 tahun. Atau iya kayaknya 23 tahun deh. Selebihnya di atas itu bayar. Ya, atau pakai asuransi kesehatan karena kan harga dokter gigi di sini mahal bingit. Nah, pertanyaan nomor 4 adalah terkait soal pajak. Jika pajak di Indonesia ada yang namanya wajib lapor pajak tiap tahun, kalau di sana soal pajak gimana kah? Gimana kalau istri yang tidak bekerja? Nah, untuk soal pajak ini, sekali lagi ya, sepengalaman gue sendiri, yang gue tahu itu pajak di sini tuh udah kayak otomatis gitu. Jadi kalau misalkan kalian bekerja, terus kalian dapat gaji, secara otomatis tuh udah dipotong untuk bayar pajak. Nah, dan yang gue tahu lagi, ini sepengetahuan gue lagi, kalau misalkan setelah per tahun dihitung, dikalkulasi sama pihak pajaknya, keseluruhan pajak yang udah kita bayar selama ini, misalkan nih, menurut mereka kurang nih pajak yang kita bayar. Nanti ada pemberitahuan yang dimana kita harus untuk diminta untuk bayar sisanya, sisa kekurangannya itu. Tapi kalau misalkan pajak kita kelebihan setelah dikalkulasi sama mereka, uang pajak yang kelebihan itu dibalikin ke kita sendiri. Kayak contoh waktu itu gue pernah dapat pemberitahuan dari mereka yang menyatakan bahwa pajak yang gue bayar selama itu kelebihan. Jadi dibalikin itu waktu itu sekitar 2000 krona kalau nggak salah ya, 2000 krona itu sekitar segini. Dan sistem di sini tuh untuk urusan pajak tuh orang-orang itu jujur banget, alhamdulillah jujur banget. Jadi kalau uangnya kelebihan dibalikin dong mereka. Jadi itu semuanya transparan, kelihatan, nggak bisa dibohongin, nggak bisa ditilep-tilep, nggak bisa, karena semua transparan, ketahuan, jadi nggak bisa dikorupsi. Jadi benar-benar transparan, bagus sih. Nah, untuk istri yang nggak kerja, ya kalau istrinya nggak kerja, ya nggak bayar pajak. Maksudnya gimana mau bayar pajak kalau dia aja nggak kerja gitu kan? Bukan cuma istri aja, siapapun yang nggak kerja gimana mau bayar pajak kalau nggak ada kerjaan. Kecuali kayak gue sempat kerja, terus sekarang gue nggak kerja, pajak gue tetap lanjut karena dari pihak tempat kerjaan gue, entah kenapa gue juga kurang paham prosesnya gimana, yang pasti kayak gue tuh tetap ada pajak yang dibayar lah ke mereka gitu dari pihak kerjaan gue itu. Tapi untuk detailnya tuh mohon maaf gue kurang tahu. Jadi untuk salah kurangnya ya mohon maaf nih, kalau kalian yang nonton yang tinggal di sini terus lebih tahu soal ini, mungkin bisa dibantu soal perpajakan ini. Terus pertanyaan nomor 5, kesempatan cari kerja untuk warga non-Swedia dengan keahlian yang tidak khusus, non-engineer, apakah sangat terbuka? Sekali lagi tergantung ya. Untuk kerjaan itu sebenarnya lebih ke untung-untung, sebenarnya tergantung sih, karena sepengetahuan gue lagi, sepengalaman gue lagi, so far cari kerja di sini itu sebenarnya susah gampang. Dalam artian susah itu kalau kita nggak punya keahlian khusus sendiri, itu susah sebenarnya untuk cari kerja. Tapi kalau kita punya kenalan channel orang dalam, itu gampang. Jadi sama ke Indonesia, balik lagi harus ada orang dalam. Terus kalau misalkan kalian punya keahlian, itu lebih mudah untuk cari kerja, karena di sini tuh di sini tuh pendidikan itu kayak nomor 1 banget. Jadi kalau kalian berpendidikan tinggi di sini, terus kalian punya keahlian khusus di sini, itu pasti tuh bakal kepake banget, bakal dicari banget. Kayak contoh di sini tuh gue dengar banyak banget mereka ngebutuhin perawat, suster gitu ya di rumah sakit. Jadi banyak juga orang yang non-Swedish sekolah di sini untuk jadi perawat. Walaupun di Indonesia mungkin bukan perawat, tapi nyampe sini akhirnya sekolah dari nol untuk jadi perawat. Jadi itu kayak profesi yang emang dibutuhin banget sih di sini. Dan ditambah lagi kalau misalkan mau jadi guru TK di sini, yang gue tahu itu juga harus sekolah lagi, dan itu kadang mereka juga suka butuhin banyak orang. Jadi banyak juga beberapa orang yang non-Swedish, mereka di sini sekolah dari nol untuk jadi guru TK gitu. Jadi kalau kalian berpendidikan tinggi dan punya keahlian khusus,
itu peluangnya lebih terbuka. Tapi kalau yang nggak punya keahlian khusus dan nggak berpendidikan tinggi kayak gue itu agak susah untuk cari kerja di sini. Oke, dan pertanyaan selanjutnya, pertanyaan nomor 6, apakah ada jaminan dari pemerintah ketika warga yang pernah bekerja lalu menjadi kondisi tidak bekerja? Dalam artian seperti di Denmark yang pernah aku dengar, jadi masih dapat tunjangan gitu sampai dia dapat kerja lagi. Jadi untuk pertanyaan nomor 6 ini jujur gue nggak bisa jawab karena gue nggak punya pengalaman untuk pertanyaan ini, untuk soal ini ya, untuk soal yang nggak kerja, yang kerja terus dapat jaminan gitu sampai dapat kerjaan lagi setelah kerja itu. Karena sepengalaman gue sendiri, selama gue kerja terus akhirnya gue nggak kerja sekarang, so far gue nggak dapet jaminan apa-apa dari pemerintah gitu. Dapet jaminan dari suami sendiri jaminannya cuma dari pemerintah nggak dapet jaminan sampai nanti gue kerja lagi. Ya udah biasa aja jadinya. Jadi gue nggak bisa jawab untuk pertanyaan ini karena takutnya kalau gue coba jawab takutnya salah gitu kan ya, takutnya nanti ngasih informasi yang salah. Jadi lebih baik pertanyaan ini gue skip, mohon maaf nggak bisa dijawab. Kita lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan terakhir nomor 7. Adakah syarat minimal kerja tertentu selama di sana untuk mendapatkan jaminan selama hari tua sampai kita meninggal bila menghabiskan masa tua di sana? Umur pensiun di sana untuk bekerja di umur berapakah? Atau kita boleh bekerja terus sampai semau kita selama tempat kerja membolehkan? Oke. Setahu gue nih syarat minimal kerja gitu di sini sih nggak ada. Setahu gue ya, sampai masa tua ini gitu. Jadi yang gue tahu nih, selama si orang tersebut masih sehat walafiat, masih mampu untuk kerja, terus perusahaan juga masih mengizinkan si orang tersebut untuk kerja di perusahaan itu, ya silakan aja lanjut kerja terus. Tapi untuk pensiunnya sendiri, sebenarnya pensiun itu di sini 67 tahun kalau nggak salah ya. Jadi di sini tuh bisa dapat pensiunnya itu setelah umur 67-an gitu kalau nggak salah. Tapi selama dia umur segitu tapi masih mampu untuk kerja, mau kerja, terus perusahaannya juga nggak masalah buat mereka lanjut kerja, ya silakan aja gitu. Jadi nggak ada minimal atau syarat harus langsung kayak lo keluar gitu nggak bisa kerja lagi, nggak sih, setahu gue kayak gitu. So jadi ini dia vlog hari ini. Semoga jawaban-jawaban yang gue jawab dari tadi membantu. Mohon maaf kalau ada kekurangan atau kelebihannya, mohon maaf. Dan sekali lagi untuk orang-orang Indonesia yang mungkin gitu mampir ke video ini dan nggak sengaja nonton video ini terus denger jawaban gue yang mungkin kurang cocok sama apa yang kalian tahu, bisa banget bantu jawab pertanyaan yang gue jawab di video ini di kolom komen. So, makasih banyak sekali lagi udah nyimak video ini dan semoga bermanfaat, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye. I love you. I love you. I love you. I love you.